Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bahas bersama-sama, jabarkan bersama-sama, luaskan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada suhu, tidak ada cupu. Ini permintaan para subscriber yang lumayan banyak tentang Nabi Khidir. Jadi mohon maaf juga, ini bagi fase awam. Kalau bagi yang sudah ahad sih sudah tahu ya, yang sudah suwung, sudah fana, sudah liko, sudah laduni, sudah usul, sudah tahu. Karena penonton kami kan ya banyak juga yang masih fase awam, masih banyak yang, jadi mohon maaf bila yang sudah usul ya, yang sudah, apalagi yang sudah ahad ya, sudah tahu. Kalau bagi yang sudah ahad ya ciri-ciri ya, ini ciri-ciri tentang Nabi Khidir. Biasanya seorang hamba itu kalau mimpi ya bertemu wujud yang ada yang menyampaikan jubah putih, ada yang menyampaikan wujud putih. Kita analogikan bersama, bila mana ada yang bermimpi ketemu wujud putih atau di antara sadar dan tidak sadar ya, umpamanya ngimpi ketemu baju putih, nah, mukanya nggak mirip ya, nggak mirip sama yang mimpi ya, itu bisa dikategorikan Nabi Khidir ya. Nabi itu artinya membawa berita ya, Khidir itu datang. Kalau Nabi Khidir mau divisualkan, mau diwujudkan, silakan ya. Jadi banyak sekali terjadi di dalam mimpi. Bila mana seseorang mimpi ketemu yang wujudnya putih atau jubah putih di langit, itu kategori Nabi Khidir ya. Artinya kita disuruh melepas keakuan di dalam badaniah, badan dulu ini ya. Baju putih itu filosofinya, kiasannya, ibaratnya itu kita disuruh melepas keakuan, melepas tentang apa yang ada di dalam diri kita, merasa punya, disuruh diputihkan, dimurnikan. Tidak ada embel-embel kekayaan, tidak ada embel-embel jabatan, tidak ada, disuruh melepas. Ibaratnya baju ihram, baju umroh atau baju haji, itu kan putih, berarti kita disuruh melepas kemelekatan yang serasa, rasa-rasanya punyaku, nah itu rasa-rasanya punya saya, itu disuruh dilepaskan ya. Itu kalau datangnya wujud putih tapi ya apa namanya, berjubah putih itu ya. Berarti kita sudah disuruh melepaskan. Umpamanya kita ada di kelompok A, kelompok B, kelompok apa saja, itu disuruh dilepaskan. Jangan berada di kelompok. Ayo kita di luar kelompok, di luar organisasi. Karena kalau baju putih atau jubah putih itu adalah menandakan diri kita masih menggunakan aksesoris, masih menggunakan embel-embel ya. Embel-embel apa saja yang ada di pakaian kita tiap hari ya, itu disuruh dilepas
Kalau yang analoginya pakai jubah putih. Kalau wujudnya wujud putih, tidak terlihat baju, berarti jiwa kita disuruh disucikan, disuruh dibersihkan dari apa saja, ya, seperti bayi baru lahir. Tidak ada rekaman apa-apa, nol. Nggak ada rekaman harta, rekaman teman, rekaman semua nggak ada. Pokoknya tidak ada rekaman huruf A sampai Z. Tidak ada rekaman huruf alif sampai iya. Kalau ketemu wujudnya putih. Ya, kalau wujudnya putih berarti jiwa kita disuruh disucikan, dilepaskan semua rasa punya, rasa keakuan, rasa kemelekatan. Itu secara batin. Kalau jubah putih berarti secara aksesoris badaniah luar. Ya. Pakaian apa saja, ya, itu jangan dibawa, disuruh dienolkan. Nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Rata-rata orang kalau mimpi bertemu jubah putih, pakaian jubah putih, atau wujud putih, ini biasanya peka. Bangun tidur mikir, saya mimpi apa ya? Maksudnya apa? Dan ini para subscriber begitu banyak sekali yang bertanya, sampai berulang kali tanya. Makanya kami bikin videonya. Ya. Ada orang secara terjaga dengan keadaan melek begini, itu didatengin Nabi Khidir nggak peka, nggak berasa, ya. Karena kalau Nabi Khidir datang di dalam mimpi, itu biasanya tadi pakaiannya jubah putih atau wujud putih. Ini kalau datang di dalam mimpi atau di alam mimpi. Ini rata-rata peka. Ini sudah bersyukur ya. Siapa saja sudah bersyukur. Akan tetapi nanti setelah didatengin jubah putih di dalam mimpi didatengin jubah putih atau wujud putih, nanti akan didatengin langsung secara terjaga. Lah ini banyak yang tidak lulus. Karena Nabi Khidir itu mengetes Al-Baqarah ayat 82. Ya, Nabi Khidir itu ngetes kejiwaan orangnya, perilaku orangnya itu mengikuti Al-Baqarah 82. Mohon dicek. Hai orang-orang yang beriman dan beramal soleh, perilaku baik. Jadi yang banyak gagal, orang yang ditemuin Nabi Khidir di saat terjaga, melek begini, di saat sadar, itu gagal. Berarti kejiwaannya masih orang. Wujudnya seperti apa? Rata-rata Nabi Khidir kalau menemui manusia, menemui orang, menemui insan kamil, dipukul rata. Nabi Khidir menemui hamba-hambanya Gusti Allah, kalau posisi terjaga, rata-rata wujudnya seperti orang gila, pengemis yang jengkelin, pakaiannya compang-camping, wujudnya ngeselin. Ini rata-rata, ya.
Nabi Khidir akan menemui hamba-hambanya Gusti Allah dengan kostum, dengan casing orang gila, wujudnya compang-camping pakaiannya, dengan casing pengemis, juga wujudnya pakaiannya itu compang-camping. Minta nggak sopan, kadang-kadang ini mintanya nggak sopan, ya. Kalau di dalam hatinya apalagi terucap, udah, saya nggak punya apa-apa, main minta aja, ini berbahaya. Berarti jiwanya masih orang, ya, jiwanya masih orang. Kalau Nabi Khidir datang kepada hambanya Gusti Allah, ya, Nabi Khidir menemuinya di mana saja, bukan cuma di rumah, di mana saja tempat. Wujudnya masih sama, seperti orang gila, seperti pengemis yang casing pakaiannya compang-camping, kadang sampai bau, membawa aura bau busuk. Ini kalau hamba yang masih kadang lepas, minta apa? Makan, ngasih, nggak ngomong apa-apa, tapi di kolbunya masih tanda tanya. Apalagi besok datang lagi, berubah menjadi orang, minta mulu, pindah jiwanya menjadi orang. Jadi kalau masuk jiwa manusia itu memberi makanan, ya wujudnya ya, memberi makanan atau apa saja kepada Nabi Khidir yang wujudnya satu seperti orang gila, kedua pengemis yang casingnya compang-camping, bahkan membawa bau busuk. Itu untuk menguji hamba-hambanya Gusti Allah di dalam kolbunya seperti apa. Kalau di dalam kolbunya masih kadang iya, kadang tidak, masih apa ya, memberi tapi di sini belum los, berarti jiwanya manusia. Kalau jiwa orang itu boro-boro memberi, ngelihat mukanya aja, ngapain mau kesini, minta mulu, nah itu berarti jiwanya orang. Kalau hambanya Gusti Allah didatengin Nabi Khidir, wujudnya menjengkelkan, wujudnya compang-camping, bajunya compang-camping, membawa bau busuk, kepada hamba yang sudah jiwanya insan kamil, itu sudah biasa, malah diajak ngobrol. Ya, orang gila yang Nabi Khidir yang menyerupai atau menyamar, ya, menyamar seperti orang gila, menyamar seperti pengemis yang menjengkelkan, yang baunya nggak enak. Kalau datangnya kepada hamba yang sudah insan kamil, itu disuruh duduk ngobrol. Itu perbedaannya. Jadi kita tinggal cek posisi kita masing-masing, jiwanya ada di mana. Karena maka dulu, ya kan tidak semuanya orang gila itu Nabi Khidir. Betul, tidak semuanya orang gila. Tapi kalau Gusti Allah mengutus Nabi Khidir, ya mohon maaf ini kami bicara bagi yang awam ya. Kalau yang sudah ahad, sudah usul sih sudah tahu. Ya. Untuk mengetes Al-Baqarah 82-nya lulus tidak. Al-Fatihah ayat 7-nya lulus tidak. Ya, Shiratal Mustaqimnya lulus enggak? Jalan yang lurusnya itu lulus apa tidak? Shiratal ladzina an'amta alaihim.
jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Kalau didatangi Nabi Khidir alaihissalam, datang minta diberi, diajak ngobrol, syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lulus ya, lulus. Ini hati-hati, karena rata-rata kalau datangnya posisi terjaga di mana saja, bukan cuma datang ke rumah, dimanapun tempat, setiap hambanya Gusti Allah pasti ditemui Nabi Khidir. Tinggal kolbunya ya, ingat, kita harus kudus, mensucikan rasa, melepaskan. Karena kalau kolbu ini sudah bersih, kudus, suci, lamnya latif, lembut, banyak batin, banyak luas, pokoknya ini luas, batin, berarti tidak terlihat. Kudus dan lembut itu batin tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Kalau ininya sudah diolah, nanti kemanapun kamu menghadap, ya, menghadapi yang tadi, menghadapi orang gila, menghadapi pengemis yang ngeselin, orang gila yang ngeselin, kemanapun kamu menghadap, Al-Baqarah 115 dikerjakan, bukan cuma dibaca. Al-Baqarah 156-nya sesungguhnya dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah. Lah, orang gila itu dari siapa? Pengemis dari siapa? Langit bumi seisinya. Ali Imran lagi nih. Langit bumi seisinya kepunyaannya Gusti Allah. Lah tadi Nabi Khidir yang nyamar orang gila miliknya siapa? Yang nyamar jadi pengemis miliknya siapa? Nah, kemanapun kamu menghadap, Al-Baqarah 115, ini belajar mengahad. Karena kalau Al-Baqarah 115, Al-Baqarah 156, Ali Imran 109 dikerjakan, posisi kalau ada Nabi Khidir menyamar orang gila, menyamar pengemis yang ngeselin, yang bau, tidak akan posisi ini, tidak akan jiwa orang, tidak akan jiwa manusia, yang ada jiwa insan kamil. Nih, karena Ali Imran sudah dikerjakan. Kalau masih ragu, masa iya sih semua orang gila Nabi Khidir? Umpamanya, ya umpamanya, menggunakan hadis Bukhari ini, ana indalgoni abdi bi, Gusti Allah, kata-kata Gusti Allah, aku mengikuti prasangka hambanya, aku mengikuti sesuai prasangka hambanya. Di saat kita melihat orang gila, langsung di sini prasangkanya, wah Nabi Khidir ini. Yakin aja, kan anak indazoni abdi bi, aku mengikuti prasangka hambanya. Itu kuncinya. Ya. Kuncinya hadis riwayat Bukhari nomor 6970, riwayat Muslim nomor 2675. Ana indazoni abdi bi, aku mengikuti prasangka hambaku. Itu kata Gusti Allah. Jadi kalau melihat pengemis, langsung anak indazoni, wah ini Nabi Khidir lagi nyamar. Wah ini Nabi Khidir, lihat orang gila, ini Nabi Khidir lagi nyamar.
agar kita nanti Al-Baqarah 82-nya lulus. Ya, Al-Baqarah. Kalau masih bingung lagi, orang gila itu punya napas enggak? Surat Qaf ayat 16. Ya, kami lebih dekat daripada urat leher, atau kami lebih dekat daripada urat nadi. Ya, mohon diluaskan. Surat Shad ayat 72. Nah, nanti dilihat. Tadi Nabi Khidir yang nyamar orang gila, ada ruhnya enggak? Ada napasnya enggak? Nabi Khidir yang nyamar pengemis, yang jengkelin, yang bau, punya napas enggak? Berarti salam satu nafas. Salam satu nafas, ciri mengahad, mengvertikal atau menghulu. Bukan penghulu ya, menghulu bukan menghilir. Ya, kita belajar kepada hulu. Apapun, karena kalimatnya kayak piramid. Di bawah itu banyak. Kalau kita belum ke hulu, masih rame di bawah. Kalau masih di dalam kotak A, kotak B, organisasi A, organisasi B, C, D, masih rame. Tapi kalau sudah ke hulu, sudah ke ahad, langsung Al-Baqarah 115 mengena, tiap hari dikerjakan, bukan cuman diucapkan. Mengerjakan Al-Baqarah 115 pertama juga berontak. Mengerjakan Al-Baqarah 156 pertama juga berontak. Gejolak, kiamat. Kiamat itu bukan hancur ya. Kiamat itu artinya berdiri qiyam. Berdiri hukumnya Tuhan, berdiri hukum ahad. Nah, ini. Berdiri hukum ketuhanan, berdiri hukum manunggal, akan berontak dulu. Memahami Ali Imran 109 itu aja berontak. Memahami surat Shad 72 berontak dulu. Siapa saja kalau didatengin Nabi Khidir lewat mimpi, itu bangun tidur mikir. Tapi kalau didatengin didatengin Nabi Khidir lewat terjaga, posisi kita lagi terjaga, beda-beda. Posisinya beda-beda. Kalau yang langsung poin, ngapain minta mulu? Ngapain minta-minta? Udah sana pergi. Berarti jiwanya orang. Tapi kalau ngasih, tapi di sini masih, masa iya? Nah, daripada ribet, kasih aja. Jiwanya manusia. Tapi masih mending. Tapi kan Nabi Khidir Nabi Khidir itu menilai bukan cuman zahirnya, oh dia ngasih makanan, oh dia mukanya sopan, tapi hatinya, kolbunya sudah suci belum? Kalau kolbunya masih, duh ini orang kok bau amat ya, wujudnya kok jelek amat ya, berarti belum suci, kolbunya belum suci, belum lembut, belum batin. Ya, hati-hati siapa saja, karena itu adalah titik poin. Nabi Khidir datang lewat mimpi atau lewat terjaga. Yang dites itu adalah perilaku, baik zahir maupun batin. Tidak melihat ritual ibadah apapun. Jadi Nabi Khidir itu tidak melihat hamba-hambanya Gusti Allah yang rajin ibadah ritual, tidak. Tapi yang perilakunya baik, lahir batin. Ya, yang perilakunya baik, lahir batin, langsung Al-Baqarah 82. Nanti ada kalimat kata Gusti Allah lewat Nabi Khidir. Nah, kalau bagi yang sudah haji sudah tahu, salamu qaulam mir rabbir rahim, ya, salamu qaulam.
tulisannya kaulan. Tapi nek salah mun kau, kau salah ya. Kau itu huruf kaf, itu hurufnya kau ya. Kalau ini sudah distempel ya. Al-Baqarah 82-nya udah kata Nabi Khidirnya yang ditugaskan Gusti Allah. Ya Allah, ini hambamu ini lulus. Karena Nabi Khidir yang menyampaikan, langsung kebutuhan apa saja dipenuhi. Ya, kalau Nabi Khidir datang, terus kita legowo, lega apa adanya, sama-sama kemanapun kamu menghadap, ya, sama-sama napas. Ya, kalau kita lihat orang gila, lihatnya napasnya. Kalau napasnya sama, berarti ahad, berarti manunggal, berarti ketuhanan, berarti tauhid. Itulah contoh untuk mengkerucut kepada ibadah vertikal. Ya, coba udah paham betul, hati-hati melihat wujud pengemis, wujud orang gila yang model apa saja, ana indal ghani adibi. Jadi kita kalau lihat, wah Nabi Khidir nih. Kalau yang jelas, kalau kita ragu dengan Nabi Khidir, kalau yang jelas, oh ini berasalnya dari Gusti Allah, ini yang membuat Gusti Allah, nah, itu logika masuk. Kalau Nabi Khidir kan masih ragu-ragu, masa iya Nabi Khidir? Tapi kalau ayat ini yang digunakan, kalau melihat orang gila, melihat orang melihat pengemis yang menjengkelkan ya. Kalau Al-Baqarah yang dilihat yang 115, kemanapun kamu menghadap. Al-Baqarah 156-nya berasal dari Gusti Allah, kembali satu dong, dong. Kalau kita masih menerka-nerka atau masih masih mikir-mikir, gunakanlah ayat ini saja. Atau ini kan surat Qaf ayat 16, orang gila ada napasnya enggak, pengemis ada napasnya enggak. Ini surat Qaf ayat 16, surat Shad ayat 72, itu untuk pembelajaran agar kita akan diluluskan atau dianggap direken sama Gusti Allah. Nanti tulisannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Ya, itu mohon diperluas. Ingat kalimatnya jannati. Nah, luas itu maknanya. Ya, karena bukan tamar butoh itu huruf ta dengan huruf ya. Jannati, hati-hati itu ya, luas maknanya. Jadi mohon sudah cukup ya. Hati-hati bila mana, di mana saja berada, kedatangan sosok. Nah, ini satu lagi, kedatangan sosok yang nyamar atau yang berwujud orang gila atau berwujud pengemis yang ngeselin, hati-hati, kolbu dikontrol. Dan kalau bisa, ya kalau sudah insan kamil sih pasti diajak selaman. Kalau orang posisi terjaga, didatengin wujud orang gila yang bau, yang ngeselin, wujud pengemis yang bau, yang ngeselin. Kalau posisi jiwanya insan kamil itu disuruh duduk, ngobrol, jabatan tangan, ngetes. Karena para ulama, ya bukan para ulama sendiri, kami sendiri sudah ngalamin fase itu. Kalau di jabatan tangan nggak berasa ada tulangnya, seperti tangan kayak balon itu loh, balon udara itu empuk. Kok ini jabatan tangan kok kayak nggak ada tulangnya? Itu Nabi Khidir. Nah, jadi diusahakan jabatan tangan, nanti ketahuan gitu ya. Diusahakan jabatan tangan ya. Sudah cukup ya. Ini video yang ini mirip nanti antara Nabi Khidir dan guru sejati, itu mirip ya.
nanti ada analogi yang lain ya, bagi yang belum jelas nanti pada yang mau datang ke sini kami jelaskan ya, nanti kami luaskan bersama. Jadi ini semua belum ya, kami belum luas ini ya, mohon diluaskan. Kan kami tadi bilang jabarkan bersama, luaskan bersama, membahas bersama ilmunya Gusti Allah, tidak ada cupu, tidak ada su. Kan kami bukan guru, kita selalu sistem belajarnya sistem sahabat. Kalau belajar sistem sahabat itu ilmunya Gusti Allah banyak terwedarkan, mudah tergali, mudah terjabarkan, mudah terluaskan ya, kalau sistem sahabat. Tapi kalau sistem guru dan murid, nanti muridnya mau nanya, mau bertanya, ada udah segen, udah takut ya. Jadi kita sistemnya selalu tidak ada cupu, tidak ada su, karena setiap para subscriber itu punya guru sejati. Artinya ya, artinya punya ilmu, diwedar bersama ya, diwedar bersama. Cukup sekian ya, mungkin udah cukup ini ya. Ini oh ya, mohon ini video yang ke-305 ya, tanggal 26 bulan 3 2025. Terima kasih ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.